Halo, bersama saya lagi. Hari ini jumpa lagi di Western Australia. Perth di sini. Tempat yang sangat bagus, luar biasa. Perth sekarang mengalami new normal. Mengalami normal, tidak new normal lagi. Tidak ada COVID di sini. COVID jauh, go away. Ya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan lihat, tatkala kita menunggu, sekarang kita sudah mengalami normal, enak kemana, freedom, bebas, saudara kasih Tuhan. Saudara, kita akan lihat bagaimana kesabaran kita dilatih. Kita akan lihat bagaimana siapakah orang yang sabar di dalam Alkitab. Saudara akan bisa ketemui, sekarang tunjukkan kepada saya. Di Alkitab ada orang yang sabar, selain Yesus ada orang yang sangat sabar dituliskan di Alkitab. Siapa namanya? Dia adalah Ayub. Ayub 1 ayat 1 diperkenalkan. Kenapa Ayub disebutkan sabar? Karena Tuhan pertama memperkenalkan firman Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 1 mengatakan, saya bacakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, ya. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, pertama kali Ayub sudah Tuhan kenalkan yaitu sabar. Ya. Kesabarannya kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia saleh dan jujur. Saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, kenapa saya katakan Ayub adalah orang yang sabar? Ya. Tatkala kesabarannya Tuhan izinkan iblis untuk mencobai dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, iblis tantang Tuhan. Coba, di tanah Uz itu adalah orang yang kaya raya. Kenapa Ayub sabar? Karena dia harus seorang kaya raya. Dia bisa sabar. Orang yang kaya juga bisa sabar, bisa juga emosi. Tapi orang yang kaya memiliki segalanya pasti bisa sabar, katanya iblis. Coba kalau hartanya diambil. Apa yang dilakukan oleh iblis? Hartanya pertama dihabiskan. Ya. Dikabarkan hewannya habis semuanya. Ludes. Nah, Ayub tetap sabar. Tatkala datang lagi oleh temannya, dikatakan hartanya habis. Ya. Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, kesabaran kita kadang-kadang kita diuji. Tatkala pencobaan datang dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap mampu? Saudara kasih Tuhan. Ya. Ayub mengajarkan dalam kehidupan kita, ada satu teladan dari Bapak Ayub, seorang kepala rumah tangga yang baik. Tatkala dia hartanya diambil, dia tahu diri bahwa itu semua pemberian Tuhan. Tatkala apa yang diberikan Tuhan, Tuhan ambil. Maka dari itu mari kita tetap sabar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Tuhan yang akan mengambil. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, kesabaran Ayub diuji. Bagaimana tatkala anak-anaknya mengadakan pesta. Setiap mengadakan pesta, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskannya. Tetapi meskipun anak sudah dikuduskan oleh Ayub, apa yang terjadi? Anaknya juga diambil oleh Tuhan. Semuanya diambil oleh Tuhan, izinkan diambil oleh iblis. Anaknya meninggal. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, mungkin dalam kehidupan kita ada orang yang bergumul ingin mendapatkan anak. Bertahun-tahun, tatkala saudara diberikan anak, jangan sampai anak itu menjadi dewa dalam kehidupan saudara, sehingga saudara sulit untuk pergi ke gereja. Hari ini, zaman-zaman sekarang ini, banyak orang yang mulai diuji imannya dengan COVID-19 ini. Maka dari itu, dimanapun engkau dapat bisa berdoa, engkau dapat bisa bekerja, engkau dapat bisa berdoa di dalam pekerjaanmu, engkau dapat bisa berdoa dalam engkau bermasyarakat. Di rumah engkau dapat berdoa. Saudara, Tuhan mau datang hari ini untuk saudara. Tuhan tidak mengizinkan Yesus datang hanya cuma di gereja saja. Tapi Yesus mau datang di dalam rumahmu. Yesus mau datang dalam pekerjaanmu. Tatkala engkau bekerja, tatkala engkau bermasyarakat, Yesus mau bertemani engkau. Di mana ada Yesus, maka kesuksesan, keberhasilan, kemenangan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Maka bawa Yesus. Tatkala engkau bawa Yesus, maka ada mujizat yang terjadi. Kesabaran Ayub diuji di sini yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan setelah anaknya, hartanya, dan yang ketiga adalah dengan penyakit. Iblis tawarkan,
Tuhan, kalau tubuhnya tetap sehat, dia pasti dia akan menyangkali engkau. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi, kesusahan yang berat dialami oleh Ayub? Iblis uji dengan penyakit yang sangat menjijikkan. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, tinggalkan Tuhan. Apakah Ayub mau tinggalkan Tuhan? Ayub berkata kepada istrinya, bukankah kita mau terima yang baik dari Tuhan? Apakah kita hanya cuma menerima yang baik-baik saja, tatkala yang buruk kita tidak mau terima? Seringkali kegagalan dialami dalam kehidupan kita karena kita tidak mau terima yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Keburukan bukan berarti itu kegagalan. Keburukan adalah merupakan proses untuk mencapai yang lebih baik lagi. Kalau yang pertama buruk, habis itu pertama berhasil, setelah itu buruk, habis itu berhasil lagi, Tuhan izinkan. Maka dari itu tetap bertahan seperti Ayub. Tatkala yang ketiga keburukan terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Ayub dikatakan seorang yang saleh. Dia jujur, dia takut akan Tuhan, kesabarannya Tuhan uji. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tatkala sakit penyakit datang, istrinya setelah ngomong, istrinya meninggalkan dia. Bahkan pembantu-pembantunya, mungkin kacau kampretnya, atau asisten rumah tangganya, orang-orang bayaran dia yang sudah sering dibayar sama dia. Waktu dia kaya, dia sukses, semua menghargai Ayub. Tatkala dia berhasil, semua menghargai, semua bawa tunduk-tunduk. Tatkala sedang susah, Ayub ditinggalkan. Bahkan pembantunya melihat Ayub mengecibir, meninggalkan dia. Tidak mau sediakan makan karena saking jijiknya. Saudara, tatkala tantangan dihadapkan kepada Ayub, Ayub tetap sabar. Tatkala Ayub kaya, semua orang menganggap dia saudaraku, dia temanku. Mungkin tatkala engkau diberkati, tatkala engkau sukses, mungkin teman-temanmu pada mengumpul semua, kalau bisa dia adalah teman baikku. Tatkala engkau susah, engkau ditinggalkan semua orang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub sendirian. Mungkin dalam kehidupanmu engkau pernah mengalami tertekan. Mungkin engkau dalam kehidupanmu ada yang terkurung di dalam masalah yang berat, sehingga engkau tidak bisa keluar dari masalah ini. Ingat, tatkala engkau bersama-sama dengan Tuhan, sabar. Kesabaran Ayub diuji. Apa hasilnya? Setelah itu, iblis gagal untuk mengalahkan iman Ayub. Maka dari itu mari kita belajar dari teladan ini, saudara Tuhan, bahwa Ayub orang yang takut akan Tuhan. Kesabaran Ayub diuji. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Mampukah kita menghadapi itu? Kita harus tetap bergumul. Ya. Ayub berkata, bukankah manusia di bumi ini seperti orang upahan? Kita hidup dalam bumi ini seperti orang perang. Kita harus maju terus dalam kehidupan kita. Tatkala tantangan itu dihadapkan dalam kehidupan kita, jangan menyerah, don't give up. Kita harus tetap dekat kepada Dia. Karena apa? Di sini kita adalah pengutusan sementara. Kita akan kembali kepada Dia, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu, apapun dalam kehidupan kita di tempat ini, tatkala kita mengalami proses ujian, ya, proses adalah suatu pembentukan untuk kita naik kelas. Tatkala engkau sudah naik, artinya engkau tidak akan diuji lagi, karena engkau sudah lulus, engkau sudah pas. Tatkala Ayub sudah pas, apa yang katanya Mazmur 42. Mari kita buka dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5. Ayat yang terakhir, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi aku sekarang memandang engkau sendiri. Saudara, kalau engkau ingin melihat mukjizat Tuhan, Ayub dahulunya dia hanya mendengar dari kata orang. Ayub ini adalah Ayub, menurut penyelidikan ahli teologi, dalam kitab Ayub adalah Ayub catatan yang tertua, lebih tua dari catatan Musa. Karena hidupnya dalam Patrick, zaman batu hari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, maka dari itu saudara kasih Tuhan, mungkin saudara hari ini mendengar tentang Tuhan dari saya. Maka dari itu, mari kita tetap bergaul dengan Tuhan.
tatkala engkau ada hubungan dengan Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan saudara hari ini? Apa yang menjadi permauan saudara hari ini? Hari ini Tuhan tidak izinkan engkau berjuang sendiri. Dia akan menyertai engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya akan berdoa hari ini Tuhan. Saya tidak izinkan setiap para pendengar hari ini yang mendengar hanya cuma mendengar saja. Biarlah setiap pendengar yang hari ini ditemani oleh Yesus, yang mendengar, dia yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dalam usaha Tuhan bukakan, yang mengalami kurungan hari ini dilepaskan dari kurungan, sehingga mereka mengalami kebebasan. Mereka biarlah hati kesabaran seperti Ayub boleh ditanamkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. My God bless you. Haleluya. Amin.